Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Brian. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang network pada ESP32 volt. Video kali ini ingin menjelaskan tentang network pada ESP32 volt. Oke, langsung ke materi. Oke, menemukan titik lokasi yang dikirimkan oleh ESP32 pada smartphone. Itu alat tambahan ESP32, Wi-Fi, laptop, kabel USB, mikrofobi, aplikasi Blink, HDMI. Konfigurasi aplikasi Blink. Pertama, unduh dan install aplikasi Blink dari Google Play Store pada smartphone Android. Kedua, buat akun pada aplikasi Blink. Akun dapat dibuat menggunakan akun Gmail yang telah dibuat sebelumnya. Lanjut, pada aplikasi Blink, pilihlah new project, berikan nama pada project, namanya bebas, terserah. Selanjutnya pada form plus device, pilih ESP32 dashboard, kemudian pilih Wi-Fi. Pada form connected type dan klik create. Aplikasi Blink akan menampilkan notifikasi bahwa authentic token telah dikirim ke email, lalu klik OK pada notifikasi. Selanjutnya, aplikasi Blink akan mengarahkan ke kanvas Windows. Klik icon plus yang ada pada bagian atas jendela untuk memilih box. Kemudian pilih map. Lanjut. Nah, mungkin gambarannya seperti ini. Lanjut. Klik map widget untuk melakukan pengaturan. Pada bagian pengaturan, atur input pin dengan memilih V2, kemudian klik OK. Nah, mungkin ada gambarannya seperti itu. Lanjut, setelah selesai pada pengaturan ini, aplikasi Blink siap untuk berinteraksi dengan perangkat keras atau ESP32. Lanjut, menemukan titik lokasi yang dikirimkan oleh ESP32 pada smartphone. Nah, kali ini langkahnya agak berbeda. Kita sudah satu-satu. Pertama, unduh library Blink pada GitHub Blink_Blink library, lalu ekstrak file library yang telah diunduh, kemudian copy folder library ke dalam folder dokumen, lalu pergi ke Arduino, pergi ke library. Ketiga, jalankan Arduino IDE pada laptop dan komputer. Untuk menampilkan status koneksi dengan Blink Cloud dan jaring internet, serta memasukkan library yang akan digunakan, tambahkan kode di bawah ini pada set editor Arduino IDE. Mungkin ini kodenya itu. Lanjut, inisialisasikan authentic token dan input credentials dengan menambahkan kode di bawah ini. Ubah SSD dan password sesuai dengan jaringan internet yang digunakan, sedangkan authentic token link diubah sesuai token yang telah dikirimkan ke email oleh aplikasi Blink. Sesuaikan konfigurasi fitur pin sesuai dengan pengaturan yang dilakukan sebelum pada Microsoft aplikasi Blink dengan menambahkan kode di bawah ini. Lanjut,
Tambahkan kode di bawah ini dalam void setup. Pada void setup akan dilakukan inisialisasi background, memulai koneksi dengan background, serta menginisialisasi nilai long date dan value untuk membuat mapping pada match. Koneksi dengan include juga dapat dilakukan dengan menentukan server seperti command di atas. Lanjut, agar tetap terkoneksi dengan include serta mengirim dan menerima data, tambahkan kode di bawah ini sehingga kode lengkapnya sebagai berikut. Nah, mungkin kalau ingin menerima, mengirim, dan menawarkan kode, mungkin teman-teman langsung coding yang seperti ini, terus coding seperti itu. Lanjut, menemukan titik lokasi yang dikirimkan ISP, mengintegrasikan ISP32 dengan aplikasi game, koneksikan ISP32 dengan laptop komputer menggunakan kabel USB, pastikan port dan port yang dipilih Arduino IDE. Nah, mungkin langkahnya sama dengan yang kemarin. Lanjut, nah nanti muncul seperti ini jika sukses. Lanjut, nah nanti yang tadi di coding mungkin gambarannya seperti ini. Lanjut, nah mengirim data ke server melalui protokol HTTPS. Mungkin ini agak berbeda ya, banyak hampir sama, namun ini ada tambahan di website Ubidos. Nah, website Ubidos adalah platform IoT yang memungkinkan untuk melakukan penyimpanan data ke dalam database Explorer. Mungkin langsung saja. Nah, kita cari di Chrome atau di Firefox, klik cari ubidos.com. Nah, nanti masuk, kita sign in dulu, kita tulis username, email, dan password. Lanjut, setelah itu pilih device. Nah, pilih device. Lanjut, klik link device. Lanjut, kita pada halaman ini berikan nama device. Nah, kita berikan nama device atau nama project teman-teman sekalian untuk mengetahui device-nya. Lanjut, nah mungkin contohnya seperti termometer, nama device-nya. Lanjut, kita tambahkan variabel, kemudian pilih raw. Nah, kita tambahkan kode sedikit, pilih raw. Lanjut, nama variabel bisa diubah secara dibuat bernama new variable. Selanjutnya klik data dashboard dan klik and new dashboard. Lanjut, nama variabel bisa diubah secara default. Variabel yang baru saja dibuat bernama new variable. Selanjutnya klik data, pilih dashboard dan klik new dashboard. Lanjut, nah ini cara pengisiannya seperti itu. Nah, nanti ada gambar seperti ini, kita klik aja add new widget. Nah, langsung kita konfigurasi, kita pilih
termometer yang tadi. Lanjut, klik variabel mengintegrasikan widget dengan variabel. Setelah itu akan muncul halaman select variabel. Selanjutnya klik nama device. Lanjut, integrasi. Setelah itu muncul halaman select. Selanjutnya klik nama device. Lanjut, jika widget telah berhasil dibuat, tampilan halaman akan seperti gambar ini. Pada widget tertera node data font. Hal ini disebabkan karena ISP-Data belum melakukan pengiriman data ke variabel sehingga tidak dapat divisualisasikan oleh widget. Lanjut, cara mengirim data ke widget. Caranya ke Arduino IDE. Buka aplikasinya, lalu kita include library yang digunakan, lalu kita tambahkan kode seperti ini. Lanjut, buka ISD dan passwordnya, pilih API Date, kemudian klik icon passcode pada token. Adapun halaman ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Lanjut, inisialisasikan device, lalu label dan variabel label dengan menambahkan kode di bawah ini. Nah, kalau ingin menambahkan server, port, user, dan version untuk melakukan pengaturan HTTP dengan menambahkan kode seperti ini. Lanjut, nah, untuk melakukan koneksi klien dengan server yang membaca respon dari server, buatlah fungsi send to bot. Nah, seperti ini mungkin. Lanjut, untuk melakukan koneksi klien dengan server serta membaca respon dari server, buatlah fungsi seperti ini. Lanjut, untuk melakukan baud rate, memulai koneksi dengan Wi-Fi, mengetahui status connect klien dengan server. Lanjut, untuk mengirim data ke Wi-Fi, tambahkan kode di bawah ini. Nah, mungkin kalau ingin angka secara acak yang dihasilkan adalah dalam rentang 30 sampai 60. Lanjut, sehingga kode lengkapnya. Ini untuk mengirim data ke UBIDOS. Lanjut, sama. Lanjut lagi. Lanjut, nah ini caranya masih sama dengan yang kemarin. Lanjut, nah nanti cara mengintegrasikannya kan kita seperti ini. Lanjut, integrasikan lagi ya. Lanjut, membuka ke halaman web untuk melihat visualisasi data variabel. Nah, ini untuk penampilan variabelnya, visualnya. Lanjut, ini untuk mengambil data subscribe dari database upload. Nah, ini sama alat dan bahan. Lanjut, konfigurasinya seperti ini. Pilih ikon tambah, lalu kita masukkan device nya, label. Sudah masuk, lalu kita pilih raw jika variabel telah berhasil.
Yuk, melihat variabel yang seperti ini tunjukkan. Kita pilih new variable dan API label setelah new project. Dalam hal ini pada bagian nama variabel diubah menjadi data. Lanjut. Setelah ini kita klik dashboard, lalu pilih icon plus, kita pilih add new widget, lalu pilih stiker, slider akan digunakan untuk menambahkan data ke variabel yang telah dibuat. Lanjut, kita pilih add variable, kita isi data. Jika widget telah berhasil dibuat, kita lanjut lagi. Nah, slide akan memiliki tentang nilai 0 sampai 100. Setiap dilakukan geseran slide, nilai akan berubah dan masuk ke dalam database variabel. Next. Nah, untuk memasukkan library yang digunakan, tambahkan Script editor di Arduino. Tambahkan new network regular. Next. Lagi. Next. Ini bersama. Next. Lagi. Next. Yang sama. Next. Dan muncul seperti ini. Nah, nanti akan muncul hasilnya. Oke, next. Mission all sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, nanti akan ada tulisan seperti itu. Next. Nah, terima kasih. Ini dari saya itu saja yang saya sampaikan di video ini. Terima kasih dan mohon maaf atas keliruannya dan atas perilaku saya, tingkah laku, dan bicara saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.